Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Tetap semangat saudara, tetap sukacita, tetap penuh syukur. Mari kita sama-sama mengawali hari yang baru ini dengan hal kerajaan sorga. Dan biar ini semua mengkamirkan adonan kehidupan kita. Amin. Mari saudara kita sama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah-Mu semata-mata ya Tuhan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah-Mu. Kami mau tetap hidup dalam kemurahan-Mu. Kami mau terus bersuka cita, kami mau terus bersyukur. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu baru setiap pagi, kasih karunia-Mu baru setiap pagi. Dan kami siap untuk terima berkat-Mu di hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan janji-Mu seperti fajar yang bersinar terang di pagi hari. Dan kami percaya Tuhan Kau tidak akan pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan, beracaralah, berbicaralah buat setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk diproses, kami siap untuk dibentuk. Semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin.
hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami, ya Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain, amin. Terima kasih Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan ku menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang menguatkan kami, Kau Allah yang meneguhkan kami. Haleluya, kami mau terus memuji-Mu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang maya ramaya 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 ramasih. Kami sembah Kau Tuhan, Kau kekuatan kami. Apapun pergumulan yang kami alami pagi ini Tuhan, apapun masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau terus memandang kepada-Mu Tuhan. Kami mau terus mengambil waktu untuk berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang maya ramaya 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 ramasi. Sekarang maya ramaya 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 ramasi. Haleluya, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Amin. Ku percaya
karyamu nyata dalamku, amin Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tanganmu, amin Tuhan. Darahmu, salibmu tebus hidupku, amin Tuhan. Bapakmu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus kuatku, amin. Ku percaya aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu, karyamu nyata dalamku, amin Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, amin Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, amin. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, amin. Ku percaya ku aman dalam Kau, harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku, amin, takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ya Yesus, amin. ku aman dalam-Mu.
Mari Tuhan, Kau kuatkan kami, Kaulah pengharapan kami. Mari Tuhan, Kau kuatkan setiap yang lemah Tuhan. Kau kuatkan setiap lutut yang goyah Tuhan. Kau teguhkan setiap tangan dan kaki yang lemah lesu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan dari surga nyata pagi ini Tuhan. Biar kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir menjamah kami semua, menguatkan kami, membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berharap padamu, pertolongan kami hanya ada dalam-Mu. Oh haleluya, Sikaramaya ramaya 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 ramasi. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ramaya 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 ramasi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Kami Yesus. mengucap syukur Tuhan buat kasih Ya yang begitu Yesus. besar dalam hidup kami, sehingga Engkau rela ya Tuhan menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami Ya setiap Yesus. anak-anak-Mu bisa selamat ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat karya penebusan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan dalam hidup Amin. kami. Tuhan, kami tidak Terima mau kasih, Yesus. menyia-nyiakan ya Tuhan setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, Ya setiap benar kasih-Mu, Tuhan. biar kami boleh terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap rancangan-Mu ya Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kau sudah mengatur Amin. segala sesuatunya yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Ya tolong ya Yesus. Tuhan, biar seumur hidup kami ya Tuhan boleh terus memuliakan nama-Mu, boleh terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan yang bentuk hidup kami ya Tuhan, hati kami seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya masa depan kami ada Ya, bersama Yesus. dengan Engkau ya Tuhan. Amin. Pengharapan kami ada di dalam Amin. Engkau ya Tuhan. Tidak akan goyah ya Tuhan, tapi biar kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan tolong ya Tuhan, saat ini kami buka hati kami untuk mendengarkan Ya, firman-Mu. Mari Tuhan, biar Tuhan yang celikkan mata hati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami Ya masing-masing. Yesus. Biar setiap benih-benih Amin. firman yang ditaburkan ya Tuhan boleh jatuh ke tanah hati kami yang baik ya Tuhan, sehingga benih-benih firman itu boleh tumbuh tertanam dalam hidup kami ya Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami Amin. masing-masing. Ya Tuhan yang Yesus. mampukan kami ya Tuhan, Amin. kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan, Yesus. urapi Terima hamba-Mu, kasih sampaikan Tuhan isi hati buat kami semua. Kami siap ya Tuhan untuk Ya, mendengar Yesus. firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami Tuhan berdoa. Yesus. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan melanjutkan lagi saudara ya pagi ini tentang tema besar kita untuk bulan ini, sama seperti Kristus. Dan pagi ini saudara, mulai hari ini kita akan sama-sama melihat tentang kehidupan Tuhan Yesus ini saudara ya. Dan pagi ini kita akan melihat satu judul, yaitu tentang bangga dengan bisnis Bapakku. Mari kita sama-sama baca lebih dulu ayatnya saudara, dalam Lukas pasal 2 ayat 48 sampai ayat yang ke-50. Kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang kita baca atau yang baru saja kita baca adalah kisah di mana Tuhan Yesus saat itu kira-kira berumur 12 tahun ikut dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk memperingati satu hari raya orang Israel di sana. Dan ketika rombongan itu pulang, rupanya mereka biasanya berangkat serombongan demi serombongan begitu saudara ya. Ketika rombongan Yusuf dan Maria sebagai orang tua Tuhan Yesus saat itu mulai pulang, saudara, mulai berjalan pulang, mereka mendapati bahwa Tuhan Yesus tidak ada di rombongan itu, saudara ya. Dan kemudian dari sinilah kita belajar sesuatu tentang bagaimana kita menjadi sama seperti Kristus. Saudara, di usianya yang ke-12 itu, saudara, lebih kurang 12 tahun waktu itu, Tuhan Yesus memberikan satu teladan buat saudara dan saya untuk sama-sama kita ikuti. Saat itu Tuhan Yesus berkata bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku, di dalam bait Allah. Dalam terjemahan lama dikatakan wajib ada di dalam pekerjaan Bapakku. Dan dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris dikatakan saya harus mengerjakan bisnis Bapakku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama merenungkan tentang bisnis Sang Bapa dan bagaimana kita harus bangga dengan bisnis Bapa itu, saudara ya. Karena itulah yang selalu dikerjakan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini ketika Tuhan Yesus melayani di kota Israel. Sebab itu, saudara, dengan hal itu, melalui hal itu, maka kita sebagai anak-anak Allah, kita juga mau sama-sama belajar untuk kita memperhatikan bisnis Sang Bapa itu, saudara ya. Dan saudara, waktu itu orang tuanya berkata kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus yang masih berumur 12 tahun, "Bapamu dan aku dengan cemas mencari Engkau." Tapi kemudian saya percaya Tuhan Yesus menjawab bukan dengan membentak-bentak, saudara, tetapi dengan penuh kelemah lembutan, penuh kasih. Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, rupa-rupanya waktu itu Yesus sedang ingin mencelikkan mata orang tuanya, mata Yusuf dan Maria, saudara, yang saat itu dipercaya untuk menjadi orang tua Yesus, bahwa selain kita itu punya Bapa jasmani di dunia ini, kita juga punya Bapa rohani yang tidak boleh kita lupakan apa bisnis mereka, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama merenungkan bahwa kita punya Bapa jasmani di dunia, tetapi kita juga punya Bapa surgawi yang kekal, saudara. Tapi bukan berarti kemudian kita meremehkan atau kemudian kita mengesampingkan Bapa jasmani kita di dunia ini, saudara. Bukan begitu. Karena apa? Yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus tetap menghargai Bapa jasmaninya, saudara ya. Di ayat-ayat berikutnya dikatakan demikian, ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Jadi setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus pulang bersama dengan orang tuanya. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa jasmani dan Bapa surgawi, kedua-duanya ada dalam hidup kita dan kita tidak boleh mengesampingkan satu dengan yang lainnya, saudara ya. Karena apa? Kedua-duanya memiliki peranan dalam hidup kita yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri juga menghargai Bapa jasmaninya, saudara ya. Dia tetap hidup dalam asuhan Bapaknya, dalam asuhan orang tua jasmaninya. Tetapi dia juga tidak melupakan panggilan atau tugas bisnis Bapak surgawinya. Nah, saudara, inilah panggilan yang serupa yang juga diberikan, yang juga ditujukan buat saudara dan saya. Kita semua punya hal-hal jasmani yang perlu kita kerjakan, saudara ya. Hari ini di Indonesia, saudara, mungkin setelah berlibur atau setelah liburan hari raya, saudara, mungkin mulai hari ini kita kembali bekerja, saudara ya. Mungkin masih ada yang juga yang masih mengambil cuti, tapi mungkin berapa banyak yang lain hari ini mulai bekerja lagi, saudara ya. Dan di hari ini ketika kita mulai bekerja lagi, saudara, kita ingat ini pekerjaan jasmani saya, betul, saudara. Mungkin ada yang mulai kembali ke sekolah, mungkin ada yang mulai kembali bekerja, mengerjakan hal-hal jasmani yang kita harus kerjakan sehari-hari. Namun saudara, kita tidak boleh lupa bahwa apa, saudara? Bahwa kita juga punya Bapa
rohani atau Bapa surgawi yang mana kita harus terus melakukan pekerjaannya. Saudara, kalau kita kembali ke dalam kehidupan Tuhan Yesus tetap menghargai pekerjaan Bapaknya, saudara ya. Kalau kita ingat, seringkali dikatakan Tuhan Yesus itu anak tukang kayu. Tetapi sebetulnya dia sendiri juga tukang kayu, saudara. Dalam Matius 13 ayat 55 dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Itu dikatakan anak tukang kayu. Tetapi dalam Markus 6 ayat yang ketiga dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu? Bukan anak tukang kayu, saudara. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, kita mau sama-sama perhatikan bagian ini, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus ini anak tukang kayu atau tukang kayu? Keduanya sama-sama betul, saudara. Tidak ada yang salah. Mengapa? Karena memang Tuhan Yesus itu anak tukang kayu dan Tuhan Yesus juga mengerjakan pekerjaan Bapaknya secara jasmani. Dia juga tukang kayu, saudara ya. Dan ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menghargai Bapaknya secara jasmani, saudara ya. Dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya, tapi di saat yang sama Tuhan Yesus juga tidak melupakan pekerjaan Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita juga harus bertanggung jawab, saudara. Dengan pekerjaan-pekerjaan jasmani, tanggung jawab jasmani yang saudara dan saya miliki. Sebagai bapak, mungkin sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja. Saudara, kita semua punya tanggung jawab, kerjakan itu. Tetapi jangan lupa bahwa kita punya Bapa surgawi, saudara ya. Dalam Yohanes 5 dikatakan ayat yang ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, perhatikan hal ini. Yang dimaksud adalah Bapa surgawinya, Allah Bapa bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerjakan pekerjaan Sang Bapa di sorga, seringkali dunia ini tidak bisa menerimanya. Dunia ini tidak suka, saudara ya, karena mungkin itu tidak cocok menurut dunia ini. Tetapi apa kata firman? Sekalipun itu ditentang, sekalipun itu tidak cocok menurut apa kata dunia ini, tetapi Tuhan Yesus tetap mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan bahwa kita ini harus melakukan kehendak Bapa di sorga, saudara ya. Berjalan dalam kebenaran firman, saudara, berjalan dalam kekudusan, menggenapkan pekerjaan Bapa. Sekalipun itu ditentang orang di sekeliling kita, sekalipun itu dianggap aneh menurut orang di sekeliling kita, tapi kita mau bangga dengan pekerjaan Bapa, dengan bisnis Bapa kita di sorga. Satu ayat lagi, saudara. Dalam Yohanes 9 ayat yang keempat dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, terkadang kita mungkin merasa nanti saja, besok saja. Tetapi saudara, kesempatan itu tidak selalu ada. Saudara, mari kita sama-sama meresponi setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Karena apa? Mari kita sama-sama bekerja selagi masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya kesempatan itu bisa habis, saudara ya. Jadi selama kita masih punya kesempatan, mari kita sama-sama pakai kesempatan ini. Kita mau mengerjakan pekerjaan Sang Bapa. Saudara, apa sebetulnya pekerjaan Sang Bapa itu? Sang Bapa itu mau supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tetapi juga supaya mereka melakukan kehendak Bapa, saudara ya. Mereka sama-sama berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan, menggenapkan firman Allah. Saudara, itu yang dikehendaki oleh Bapa. Mari kita sama-sama mengerjakan pekerjaan Dia, saudara ya. Mengerjakan pekerjaan Bapa. Sekalipun itu banyak yang menentang, ataupun sekalipun itu mungkin orang lain
lain melihat itu kayaknya tidak perlu, tapi kita mau ingat sama-sama, ini Bapakku yang di sorga. Aku mau bangga dengan pekerjaan Bapakku. Sebagai ayat penutup, saudara, jangan kita lupa bahwa kita ini diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jadi kita harus ingat, saudara, kita ini memang anaknya Bapak kita secara jasmani, tetapi secara rohani kita juga menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Dan dalam Roma 8 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, inilah yang akan membuat saudara dan saya semakin bangga dengan pekerjaan Bapa. Apakah itu? Karya Roh Kudus. Sebab itu mari kita buka hati kita lebar-lebar, saudara. Kita izinkan Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam hati kita. Karena Roh Kudus itu akan terus mengingatkan, meyakinkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, saudara. Dan kalau kita itu anak-anak Allah, maka kita tuh seharusnya bangga dengan pekerjaan Allah Bapa. Kita bangga dengan pekerjaan Bapa kita, sehingga yang kita pikirkan, yang kita renungkan bukan hanya pekerjaan kita di dunia ini secara jasmani, tetapi kita juga memikirkan pekerjaan Bapa. Kita memikirkan kepentingan kerajaan sorga, dan itu terus kita pikirkan, saudara ya. Kita bangga dengan bisnisnya Sang Bapa di sorga, dan Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan menolong kita. Kita semua sama-sama belajar, saudara ya. Supaya apa? Supaya kita semakin yakin dan semakin yakin bahwa kita ini anak-anak Allah, dan mari kita selalu ingat, mari kita bangga dengan bisnis Sang Bapa di sorga. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan pagi ini kalau kami boleh mendapat lagi kesempatan untuk kami sama-sama belajar firman-Mu, kami sama-sama memuji dan menyembah-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus ingatkan kami, ajari kami. Roh Kudus, Engkau yang memetraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus ingatkan kami bahwa kami punya Bapa di sorga, dan kami menjadi anak-anak Allah. Kami berseru ya Aba, ya Bapa. Tolong Tuhan supaya kami tahu dan kami ingat dan kami bangga Tuhan dengan bisnis Bapa kami di sorga, dan kami mau terus melakukan pekerjaan Bapa selagi hari masih siang. Mari Tuhan celikkan mata rohani kami, tolong kami semua supaya kami menghargai Tuhan setiap kesempatan yang ada yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya, kami mengucap syukur. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama berdoa. Tuhan, kami rindu berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau engkau sedang sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau saudara rindu berdoa buat seseorang yang lain yang sedang sakit, mari sebutkan nama mereka dalam doamu. Tuhan, kami mau bersama-sama berseru Tuhan. Kita juga mau teringat sama-sama berdoa buat Ibu Ningdia yang mengalami gangguan dengan suaranya. Tuhan, kami mau sama-sama satukan hati kami. Kami mau berseru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Engkau. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat Tuhan, kami mau berdoa buat mereka yang sedang mengalami pergumulan, baik mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya, dalam pernikahannya, mungkin dalam hubungan antara anggota keluarga. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang bukakan jalan keluar, Engkau yang sanggup pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Tuhan, biar kasih-Mu yang membalut kembali, yang mempersatukan, yang memulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup tolong mereka yang memerlukan pertolongan-pertolongan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap aktivitas yang akan kami kerjakan, setiap tugas-tugas yang harus kami selesaikan, tanggung jawab, juga keputusan yang harus kami ambil, sekolah, kuliah anak-anak kami, mari Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diutus,
menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang bersinar menyala, membawa harum nama Kristus kemanapun kami melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua yang percaya, kita akan sama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.